Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Untuk bisa mewujudkan perdamaian, selain hidup bijaksana, hidup filosofis, hidup yang bermoral. Jadi hidup bermoral itu kita hidup dengan mempertimbangkan martabat kemanusiaan. Dan ini sebenarnya sifatnya natural, fitrah. Manusia itu paham dan rindu dengan hal-hal yang baik. Kita itu kompatibel dengan moral dan tidak cocok dengan perilaku immoral. Buktinya apa? Kita tidak nyaman melihat perilaku immoral. Kita tersentuh, terharu kalau melihat perilaku bermoral. Ada orang misalnya membantu fakir miskin sebanyak itu kan kita tersentuh hati kita. Tapi perilaku-perilaku tidak bermoral membuat kita gelisah. Kok ada ya orang sesadis itu, mengingatkan saja dengan cara dipukuli sampai tewas. Ini kita kan tidak tega. Tidak nyaman kita dengan ketidakbaikan. Karena memang struktur diri kita itu ya diciptakan oleh Allah kompatibel dengan kebaikan, tidak kompatibel dengan keburukan. Makanya kalau kita banyak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, ya mungkin sistem kita akan crash, nge-lag, nge-hang. Jadi kacau hidup kita. Kenapa tidak sesuai dengan yang sudah diinstal sebelumnya, tidak kompatibel dengan spek kita sebagai manusia. Maka kalau ingin damai, bermoral. Ikuti nilai-nilai moral, kata hati kita yang positif, yang baik-baik. Moral itu ada beda. Ini seperti yang di depan tadi ya. Kalau menurut Immanuel Kant, moral itu apa yang harus kita perbuat. Kalau beliau, moral ini apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Sederhananya begini, jangan lakukan yang jelek-jelek, yang kita lakukan itu pasti baik. Bahkan bisa dirangkum, jangan melakukan yang jenisnya kekerasan. Kemungkinan besar yang kita lakukan baik sudah. Yang jenisnya kekerasan berarti yang tidak rasional tadi. Atau yang tidak solider, tidak mau dialog, yang egois. Kita meninggalkan ini saja, insya Allah perilaku kita itu sudah positif. Tidak egois, tidak irasional, kemudian tidak mentang-mentang masih mau dialog, kemungkinan yang kita lakukan baik. Jadi karena ini ciri-cirinya moralitas. Menurut Weil agak berbeda dengan Immanuel Kant. Nah, moralitas juga nanti jadi kunci hidup bersama. Jadi hidup bersama itu lebih banyak ditentukan oleh moral. Khususnya termasuk dalam ranah politik. Nanti kan beliau nulis juga buku tentang filsafat politik. Sederhananya begini, kita ini kan dalam berpolitik, bersosial lebih banyak mengandalkan aturan-aturan. Tapi aturan-aturan itu bisa tidak ada gunanya kalau manusianya tidak bermoral.
Jadi meskipun undang-undangnya, meskipun aturannya, KUHP, KUHAP-nya luar biasa, tapi kalau manusianya tidak bermoral, ya sulit kita hidup dengan baik. Wong aturan kan gampang disiasatinya. Wong manusia itu kan iso wae wis nek menyiasati apa kan bisa saja. Dilarang ini itu ya masih bisa menghindar, masih bisa ngatur. Jadi kuncinya tidak di aturan. Justru semakin banyak aturan semakin menunjukkan bahwa kita itu tidak mandiri, berpikir sendiri, menemukan yang baik sendiri untuk hidup kita. Level moralnya mungkin masih level moral anak-anak yang harus diperintah dan dilarang. Harusnya kalau sudah dewasa itu kualitas diri kita meningkat. Tidak perlu banyak diatur, saya sudah baik kok. Tidak perlu diancam-ancam ini itu, tidak mungkin kok saya merugikan orang lain. Jadi ini orang yang mandiri secara moral. Sebaliknya, sebagus apapun aturan, kalau orangnya meleset, orangnya rusak, ya tidak akan efektif aturan itu, atau aturan itu dijadikan jalan untuk rusak-rusakan. Berarti untuk bisa hidup damai, kuncinya orangnya yang bermoral. Kalau kita tidak bisa menegakkan nilai moral, menghidupkan nilai moral, ya sulit. Kita untuk menghidupkan perdamaian, meskipun kita atur-atur, nanti setelah ini begini ya, kalau sedang begini harusnya begini, sampai detail gitu, seorang bisa mensiasati. Kayak mahasiswa itu kan kalau disuruh, pokoknya absen maksimal 75, kurang dari 75 tidak bisa ikut ujian. Nah itu kan mereka cara mikirnya ya kalau begitu kita bisa bolos 25% ya Pak. Jadi dia melihat sisi enaknya dari yang menyenangkan dia sesuai egonya dari aturan. Nanti mungkin disiasati, Pak itu izin boleh enggak Pak? Pak itu sakit boleh enggak Pak? Nah, terus akhirnya tiap hari bikin surat izin. Kan aturannya boleh Pak. Padahal itu absen dibuat biar kamu serius belajar. Tapi pada akhirnya kan kalian menyiasati itu. Misalnya ini pokoknya aturannya harus diikuti sesuai yang tertulis ya. Kecuali semester 14. Kalau semester 14 mungkin agak ringan aturannya karena kamu mau ke DO itu. Akhirnya kan terus kalian, kalau gitu santai saja, nanti aja semester 14 lebih santai aturannya. Kamu jadi begitu. Jadi kuncinya di orangnya. Ya sama lah kemarin waktu di pendidikan itu kan kita menggelisahi, wah ini sering kali ya aturan ganti-ganti, kurikulum ganti-ganti. Ya kalau orangnya tidak punya kesadaran, tidak punya kualitas moral yang tinggi, ya diganti kurikulum berapapun, aturan berapapun, ya pokoknya begitu saja cara ngajarnya. Nah, kuncinya tetap ada di orangnya. Jadi orang yang hidup bijaksana, hidup filosofis, dan hidup bermoral. Ini akan jadi kunci suksesnya perdamaian. Termasuk di ranah politik. Kata Iris Weyer, politik merupakan salah satu aspek moral. Esensi moral adalah kehidupan politik. Karena moral berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Nah, jadi semoga tidak ada di kita politik yang tidak bermoral. Semoga, kalau semoga itu kan doa. Siapa tahu dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin, mantap. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya, penyakitnya moral dan intelektual. Ini penyakit-penyakit yang harus kalian hindari kalau ingin damai. Yang pertama, lelah, malas, dan bosan.
Nah, ini kita sekali ya yang nomor satu ini. Jadi lelah, males, dan bosan. Ini agak blok ini. Agak sulit mengatasinya kecuali kita sendiri yang mendorong diri kita untuk bangkit. Lelah itu lebih banyak karena mungkin perasaan kita yang saya melakukan ini salah, saya melakukan itu salah. Itu biasanya terus kita lelah. Lanjutannya terus jadi males. Mau ngapa-ngapain males. Atau bosan. Itu lagi Pak, itu lagi. Makanya dalam agama itu ada diksi istiqomah. Istiqomah itu lawannya kebosanan, kemalasan, dan kelelahan. Karena memang untuk membangkitkan perdamaian dalam hidup, untuk hidup yang damai, kita perlu terus-menerus berefleksi, berfilsafat. Menemukan titik-titik bijaksananya hidup sehingga kebersamaan ini tetap damai. Dan itu memang melelahkan. Kalau kalian sudah lelah, males, bosen, ya sudah. Siap-siap selalu kita berada dalam lingkaran kekerasan. Jadi perjuangan lepas dari kekerasan, ayo kita menaklukkan rasa lelah, rasa malas, rasa bosan. Ini kalau saya ditanya tipsnya gimana, itu jawabnya susah. Pak, gimana caranya agar tidak malas? Ya jangan malas. Ya, agar tidak bosan, ya jangan bosan. Karena kuncinya memang hanya dari niatmu dan kesungguhanmu. Kemampuanmu untuk ngepres, untuk menekan dirimu agar tidak malas, tidak bosan. Yang kedua, ada lagi penyakit yang harus kita perangi, yaitu mentalitas pragmatis. Mencari jalan pintas dan budaya instan. Biasanya yang pragmatis, jalan pintas, instan itu kan karena mengikuti ego kita. Alah, yang penting enaknya gimana gitu aja lah. Nah, mungkin kamu ndak bawa SIM misalnya, terus kena polisi. Alah Pak, sudahlah gampangnya gimana gitu aja, ndak ruwet-ruwet sidang segala. Itu mental pragmatis namanya. Kalian akan merusak semuanya. Sudahlah, sulit-sulit milih pemimpin yang ideal yang gimana. Yang penting mau ngasih uang kita berapa gitu aja lah. Nah, itu kan instan pragmatis namanya. Yo, efeknya nanti kita panen di belakang. Kita mencari shortcut-nya saja. Kita tidak mau membaca akar-akarnya dan prosesnya untuk menanggulangi masalah. Kita ingin segera saja. Hari ini kita sering tersituasikan untuk berpikir model instan ini. Alah Pak, yang penting saya lulus kan sudah. Alah Pak, yang penting nikah lah. Nanti dipikir belakangan cocok, ndak cocok ya ganti, cocok ya lanjut. Ya, kamu ndak mau capek sedikit, capek sebentar, tapi kamu panennya lama. Kamu lebih milih segera panen, padahal akhirnya nanti sawahnya rusak. Jadi itu penyakit kedua. Pragmatis, jalan pintas saja, dan instan. Yang ketiga, individualistik dan konsumtif. Individualistik itu mental yang hanya mikir dirinya sendiri. Kalau konsumtif itu kondisi kita yang ingin sudah jadi saja yang kita jalankan. Kita tidak mau berproses, pokoknya silahkan kamu yang buat, saya tinggal menikmati. Mas, ayo kita mengupayakan perdamaian. Itu bukan saya Pak. Ya itu tugasnya pemerintah, tugasnya jadi saya tinggal menikmati saja. Mental konsumtif. Wah, ini jalanan macet ini. Bukan urusan saya, yang urusannya jasa marga, urusannya pemerintah, bukan saya. Kita tidak berpikir, iya ya, kira-kira aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi kemacetan.
Aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi konten-konten buruk di medsos? Aku bisa memberi kontribusi apa untuk mengurangi problem ini, problem itu? Kita selama ini berpikirnya konsumtif dalam arti, ya sudah itu bukan tanggung jawab saya, yang lain yang mengerjakan saya tunggu. Akan saya nikmati hasilnya nanti apa. Ya kalau kita mentalnya begini, ya damainya lama. Oh itu kan yang bertengkar mereka, yang konflik kan partai ini sama partai itu. Ya semoga damai, bukan urusan saya. Ya kita nyari hasil terakhirnya saja, kita enggak, kira-kira aku bisa memberi kontribusi apa ya biar gegeran ini tidak berlanjut, biar konflik yang tidak perlu tidak terjadi. Nah ini cara kita menyikapi persoalan. Jangan individualistik dan jangan konsumtif. Jangan ego, mikir dirinya dan kepentingannya sendiri saja. Dan ayo aktif, tidak hanya menunggu jadinya ideal yang kita mimpikan. Kalau kita ingin perubahan, kata Gandhi kan, ya kita harus jadi yang pertama kali berubah seperti yang kita inginkan. Kita ingin damai, hidup yang rasional, ya kita harus jadi orang pertama yang hidup damai secara rasional. Inilah penyakit-penyakit moral, intelektual yang bisa menghalangi terwujudnya perdamaian. Kalian boleh pakai teori ini, kenapa sih perang Ukraina-Rusia tidak selesai-selesai? Itu mungkin ada unsur-unsur itu juga. Tinggal kalian masuk-masukkan fenomenanya. Ya, yang keempat, ini yang terakhir ya, jalan perdamaian tentu saja pendidikan, sekolah. Ya sekolah juga penting. Jadi sekolah itu paling tidak ada 3 peran yang dimainkan. Yang pertama peran pengetahuan. Yang kedua peran menjalin persahabatan, menghargai keragaman orang. Dan yang ketiga, menumbuhkan tanggung jawab sosial. Jadi ya sekolah ya penting sih, paling tidak kita belajar bersosialisasi, bersahabat, menghargai perbedaan. Jadi ada 3 fungsi. 3-tiganya harus jalan. Kalau hanya jalan salah satu, ya perlu diperbaiki lagi pendidikan untuk perdamaiannya. Jadi nambah pengetahuan ya, menumbuhkan jiwa kemanusiaan, penghargaan pada keragaman. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kalau kurang di salah satu, ya berarti fungsi pendidikannya kurang utuh. Jadi ini jalan perdamaian yang keempat. Jadi yang pertama tadi hidup bijaksana, yang kedua hidup filosofis, berfilsafat, yang ketiga hidup yang bermoral, dan yang keempat pendidikan. 4 hal ini kalau kita sungguh-sungguh menghidupkannya, insya Allah kita ada di wilayah damai. Kita bisa mewujudkan perdamaian. Baik, ini ada beberapa rangkumannya ya yang saya jelaskan di awal, di akhir tadi. Kita runut dulu ya. Kenapa lahir kekerasan, apa yang terjadi, dan bagaimana mengembangkan budaya damai. Sejak awal tadi yang pertama, kenapa lahir kekerasan? Karena manusia lebih memilih hakikat dirinya yang irasional, tidak yang rasional. Jadi manusia milih sisi irasional dirinya. Apa wujudnya milih sisi irasional itu? Dia dikendalikan oleh insting, ego, dan nafsunya. Jadi berarti akal dan budinya tidak kepakai. Egoismenya yang mengemuka.
hasrat dan nafsunya yang dikedepankan. Ketika sudah milih kodrat irasional ini, biasanya kemudian karena dia ego menganggap dirinya paling benar. Yang terjadi apa? Totalisasi. Totalisasi itu memaksakan agar pandangannya, cita-cita, keinginannya diterima oleh semua orang. Karena dia menganggapnya paling benar. Kalau sudah totalisasi ini, biasanya terus lahir konflik, gesekan. Jadi pokoknya aku yang paling benar, yang lain salah semua. Oh, yang lain juga begitu. Ya enggak ya, yang benar aku ya. Ketika sama-sama ego saling tertutup, ya pasti konflik. Dan suasana konflik itu memudahkan lahirnya kekerasan. Jadi makanya hati-hati dengan situasi gesekan, situasi konflik. Apalagi ini menjelang tahun keramat itu kan, tahun depan. Hati-hati. Ya memang hidup ini kadang-kadang perlu kompetisi, perlu konflik-konflik kecil. Tapi hati-hati dalam situasi konflik akan mudah lahir kekerasan. Nah, semoga tidak. Kenapa? Karena kekerasan itu lama-lama akan menjadi budaya. Tindakan kekerasan A akan dibalas dengan tindakan kekerasan B. Dan seterusnya. Jadi ketika tindakan kekerasan dilakukan, yang terjadi apa? Ekspansi daya irasional. Masing-masing ego tambah kuat. Ketika masing-masing ego tambah kuat, selanjutnya apa? Degradasi potensi rasional. Rasio akal budi pelan-pelan terkikis. Yang ada pertarungan kontestasi antar ego. Kepentingan ketemu kepentingan. Kalau sudah rasionalitas terpinggirkan, yang terjadi apa? Eksklusivisme tambah kuat. Kelompokku, grupku, aliranku, semua yang serbaku tambah menguat. Dan sekarang lebih memuncak, lahir budaya kekerasan. Kekerasan jadi budaya kalau dia diulang-ulang kemudian lama-lama dianggap normal. Wah, yang gentle itu yang begini, yang berani maki-maki, yang berani itu lama-lama dianggap normal. Kamu laki-laki apa, meso saja gagap. Harusnya itu lama-lama yang jelek-jelek dianggap normal, yang keras-keras dianggap normal. Jadi dari tindakan kekerasan lama-lama lahir budaya kekerasan. Kalau dibiarkan seperti ini kayak tadi kita akan sangat lelah, capek. Apalagi kalau kita terlibat di dalamnya, itu circle yang tidak ada akhirnya. Jadi kita dipukul sakit, terus kita balas mukul. Yang sana juga, saya juga sakit, balas lagi. Balas-balasan yang tidak ada akhirnya. Jadi makanya kan ada, kalau katanya Gandhi itu kalau satu mata dibalas satu mata, lama-lama semua orang bisa buta. Isinya balas-balasan terus. Nah, ini budaya kekerasannya. Makanya tadi terus filosofinya Erich Weye tadi, ayo dibalik sekarang membangun budaya perdamaian. Kalau tadi kan terlanjur sudah kita ada di budaya kekerasan. Sekarang kita mainstreaming budaya perdamaian. Jalurnya apa? Tadi sudah dijelaskan, jalurnya adalah filsafat. Filsafat yang terbuka untuk berdialog, yang mengedepankan akal budi. Dengan filsafat kita melakukan negosiasi pada irasionalitas. Jadi kita mulai mempertanyakan, apa aku harus begini sih?
Apa meyakini kebenaranku harus meniscayakan, menafikan hadirnya yang lain atau menyakiti orang lain. Ini mulai ada negosiasi-negosiasi. Sampai kemudian kita sadar bahwa harusnya akal budi aku pakai. Pilihan kemudian pada rasionalitas. Kalau sudah sampai pada titik rasionalitas, ini kita lebih ringan. Mulai akal budi mengambil kendali. Kalau sudah akal budi kita jadikan senjata, kita pasti akan mengkritik kekerasan. Apapun jenisnya. Dan insya Allah kita akan sampai pada titik anti kekerasan. Kalau sudah ini jadi sudut pandang anti kekerasan itu, pelan-pelan akan lahir budaya damai. Perdamaian bisa diwujudkan. Jadi keywordnya ada pada filsafat, akal budi, dan dialog. Dari situlah kita bisa membangun perdamaian. Semakin orang mau mendayagunakan akal budinya, yang itu menjadi modal utamanya filsafat, semakin mudah kita sampai pada titik damai dan perdamaian. Jadi ini rumus-rumus utama dari gagasannya Iris Weye tentang perdamaian. Membangun budaya damai, menghancurkan budaya kekerasan, menghindari lahirnya kekerasan. Ini inti-inti tema kita malam hari ini. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.